Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad al-bashirin nadhir was-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, tutuhan-tutuhan masyarakat, hadirin, hadirat, pecinta Rasulullah, pecinta Abah Guru sekumpul yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan nazrah daripada baginda Nabi, dan mendapatkan pula nazrah daripada Abah Guru sekumpul. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini kita bersyukur, di hari Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin, penghulu segala hari dan hari raya bagi kaum muslimin. Alhamdulillah kita ditakdirkan bisa berkumpul mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian daripada sejarah yang berkaitan dengan Nabi kita. Harapan kita bersama mudah-mudahan ini menjadi wasilah Tuhan melimpahkan rahmatnya nang banyak lawan kita bertahan. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam wasara fa idza huwa bi'ajuzin ala jadimit tariq faqalat ya Muhammad undurni as'alka falam yaltafit ilaiha faqal man hadhihi ya Jibril qal innahu lam yabqa min umri dunya illa ma baqiya min umri hadhihi al-ajuz. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyik menikmati perjalanan beliau yang panjang itu, tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang perempuan tua yang berada di pinggir jalan. Perempuan itu berkata, ya Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mau bertanya sesuatu kepadamu. Baginda Nabi tidak menoleh kepada perempuan itu, apakan lagi mau berbicara dengannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah perempuan tua itu wahai Jibril? Jibril berkata, sesungguhnya tidaklah tertinggal dari umur dunia ini melainkan seperti sisa umur yang masih tertinggal pada perempuan yang tua itu tadi. Waktu di perjalanan Nabi berdapat lawan bibinian Tuhan, menyuruh Nabi singgah nang Tuhan ni mahiyaw. Nabi kena mahirani, jangankan menoleh, artinya tuh acuh je Nabi terus lalu. Tapi kan Nabi mendengar bihiyau, mendengar, bertakunlah Nabi lawan malaikat. Siapa tuh tadi wahai Jibril? Itu Jibril perumpamaan umur dunia. Dunia itu sudah Tuhan, kada tak tinggal umur dunia kecuali mirip dengan umurnya bibinian Tuhan tadi. Itu sudah di zaman Nabi umur 51 tahun 9 bulan waktu kejadian Isra Mi'raj. Umur dunia itu sudah dipadakan Jibril Tuhan benar. Wayah ini kita tak pisah lawan Nabi ribuan tahun. Berarti dunia ini makin liwar benar, tuhek sudah. Ada Tuhan lagi di dunia ini tuhek. Parah benar lawan hancur dan dunia ini. Nah disinilah disebutkan bahwa awal-awal tanda mendekati kiamat yakni diutusnya Nabi akhir zaman. Ngarannya gin Nabi akhir zaman,
Nabi nang diadakan Allah di paampihan zaman. Itu awal-awal tanda mendekati kiamat, yakni dilantiknya Nabi kita. Tambah penegasan malaikat Jibril waktu malam Isra Mi'raj, umur dunia itu sudah Tuhan ya Jibril. Nang kaya bibinian Tuhan ini. Inilah sisanya lagi. Berarti pahamannya dunia ini makin hari makin berparak dengan kehancuran, makin hari makin berparak lawan kiamat. Apalagi zaman kita nih, tanda-tanda kiamat sudah luar biasa banyaknya biar. Banyak benar tanda kiamat. Tanda-tanda halus sudah berhambur di mana-mana. Kita menyaksikan dengan mata kepala kita apa yang disambat oleh Nabi Muhammad daripada min asyratis sa'ah. Sebagian ciri-ciri kiamat itu sudah nampak di mata kita. Kita nampak melihat banyaknya anak-anak zina. Kita nampak melihat banyaknya pasar di mana-mana. Kita nampak melihat banyaknya idha'atus shalah waz zakah. Ini diantara ciri kiamat sudah dekat, idha'atus shalah waz zakah. Orang menyia-nyiakan sembahyang, menyia-nyiakan zakat. Bahkan di malam Isra Mi'raj pun Nabi melihat ada suatu kaum yang memecah kepala mereka seorang. Nabi melihat wara'a ala qaumin turdahu ru'usuhum bis-safar. Mereka memukul kepala mereka dengan batu. Kullama rudikhat adat kama kanat. Tatkala kepalanya dipecah, tabulik ba'asa pecah lagi, tabulik ba'asa pecah lagi, tabulik ba'asa pecah lagi. Kali itu pada bampihan. Betakun Nabi man haula ya Jibril. Siapa mereka ini wahai Jibril? Jibril menjawab, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Itu dijawab oleh Jibril. Ini orang yang kepalanya berat menggawi sembahyang. Nah ini kejadiannya di akhir zaman juga. Idha'atus shalah waz zakah. Banyak orang ada sembahyangan lagi. Takut ini kenapa Islam? Kenapa kada sembahyang? Kulir. Alasannya memang kulir warai. Ada ini akan sembahyang karena. Padahal kita cuma diberi 5 kali sehari. Ini kada mampu. Andaikan kayak Nabi menerima awal 50 kali kita terima, dasar banyak namparai dia. Nah 5 kali juga banyak namparai, apalagi 50. Mungkinnya besar awal. Kawin ke sawat, apa-apa ke sawat. Untung 5, Allah Ta'ala paham dengan keadaan kondisi hamba-hambanya. Mengerti, Allah Ta'ala paham benar lawan kita. Cuma yang 5 ini pun idha'ah, disia-siakan jadinya. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Mudahan kita termasuk orang yang menjaga sembahyang anak cucu kita yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Banyak di hadapan mata kita melihat. Zakat kayak itu juga disia-siakan. Awak sugih, duit banyak, hartanya ada, dia mau berzakat. Bahkan zakat itu dihelahnya. Apa zakat dihelah? Diakalaninya. Esok sampok sahawal, nisabnya sampai, haulnya esok. Hari ini kan belum masuk setahun. Esok wajibnya nih. Zakatnya ngeluarkan hari ini kan apa-apa, boleh-boleh aja Bang. Esok wajibnya nih. Ngarannya esok wajib keluar, hari ini dia kalaninya duitnya nan cukup nih tuh tak tuh arakannya kasih motor kurang duitnya. Jadi esok zakat aja jurang ada aja duitnya nama ya aja ini tuh arakan kasih motor ya Pak. Allah Ta'ala tahu dia maksud hati itu biar menurut pikir inya kena kewajiban, tapi dalam hati Allah Ta'ala tahu inya makal. Jangan coba-coba menipu Tuhan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jangan coba-coba menipu daya Tuhan. Tuhan lebih harap tipu dayanya. Jangan coba-coba kayak itu. Manusia ini kadang-kadang sah aja jangan menurut pikir. Bujur tapi hati itu ketahuan Allah Ta'ala maksud utamanya. Kayak bulan puasa kan. Kahandakan bejukungan dari siang dan bini kan. Supaya kanda-kanda aparat diakalaninya helah nih. Baiknya buka, minum. Berarti batal puasanya karena minum. Kan batal sudah puasa. Akhirnya ini hubungan badan dari siang. Dalam pikir karena alat kafarat. Kan adalah. Nah karena kafarat tuh berhubungan badan langsung. Itu. Ini batalkannya. Dulu puasanya hanya berhubungan. Tapi Allah Ta'ala tahu maksud hati kau. Jatuhan nama akal. Tahu akalmu. Yang bilang kakak itu menurut fikih oke lah selamat dari hukum fikih, tapi ingat di pengadilan Allah ada macam selamat. Allah tahu gretek hati kayak apapun Tuhan tahu benar. Jangan coba-coba mengakalan di Tuhan. Banyak yang tanda-tanda kiamat itu sudah nampak di hadapan mata kita.
Apalagi yang disebutkan oleh Nabi SAW yang waktu didatangi malaikat Jibril. Jibril datang langsung menyampaikan lintuhut fa'asnada rukbataihi, menyandarkan lintuhutnya kepada lintuhut Nabi SAW, langsung bersambung lintuhut Jibril. Ma'ajarkan mal Islam, mal iman, mal ihsan, ditakuni. Dijawab Nabi sebenarnya sampai ditakuni apabila kiamat. Jawaban Rasulullah, bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nang ditakuni kak sama pada tahu orang bertakun. Sama pada tahu kita berada di Nabi. Cuman aku bisa menghabarkan tanda-tanda mendekati kiamat. Yang disebut Nabi di dalam kata-kata pertama beliau, antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak melahirkan patuanan. Itu tanda kiamat sudah dekat. Apa maksudnya seorang budak melahirkan patuanan? Maksudnya kata-kata majas di situ yang dimaksud banyak orang tua, banyak kuitan melahirkan anak-anak yang durhaka. Ini mendekati kiamat. Dan kita melihat ini. Dengan mata kepala kita sendiri kita menyaksikan bahwa wayah ini banyak anak nang durhaka dan kuitan. Banyak benar. Bahkan kita mendengar kuitan dimasukkan ke penjara, didenda 1 miliar, dimasukkan ke penjara. Nama denda siapa? Nama masukkan ke penjara siapa? Anaknya. Kenapa maka dimasukkan ke penjara? Umahnya mengambil pemberian umahnya, hibah. Umahnya menghibahkan rumah atau menghibahkan tanah, lalu diambil oleh umahnya bahasa ngarannya inya diulahkannya surat. Kalau bersertifikat ampunnya kuat, hukum negaranya keduakannya tanpa kurang umahnya tanpa kurang. Bujur menurut hukum dunia nang bujur ampun anak, tapi menurut hukum Allah bang, ialah dulu-dulu dalam fikih hibah itu boleh diambil bahasa oleh kuitan. Ialah yang salah bujur anak. Dalam fikih kayak itu bab hibah kuitan dari anak tuh sudah diberikan sidin. Suatu saat sidin anak minta bahasa, boleh nggak? Boleh dalam fikih. Kuitan memberi boleh narik bahasa. Nah jasirin kumbari kau tanah 2 burungan. Lah tuh tarik sidin, aku itu aja sidin bahasa mintanya pulang tanah motor. Boleh dalam fikih. Itu hak kuitan. Kita sebagai anak ada kawan hendak melawan. Ini hukum agama. Tapi menurut hukum negara sudah disurati bujur ampun anak. Kaduakan ya umahnya tanpa kurang. Menurut hukum agama bujur umahnya, menurut hukum negara bujur anaknya. Ayo biar di dunia oke lah, selamat. Tapi di akhirat lihat nama memasukkan kuitan ke penjara. Lihat ya hukuman ini. Naudzubillahi min dzalik. Ini wayah ini biar kuitan tidak. Seorang berhari keluar gimana? Pun binjai kan keluar dari keluar di pun binjai kan kurang lebih. Ayo kena mendenda kuitan situ. Karena seorang keluar di pohon binjai, ini awak keluar di situ, masuk di situ, ditianakan di situ, dilahirkan oleh sidin, disusui sidin, sarabanya digandalakan, disekolahakan, habis kuitan berataan, pacah tangan kuitan berusaha, rabit tangan, luka tangan, macam-macam, hanya mengganali anak sudah gandal kuitan masukkan ke penjara, dasar tahu dibesar ke tanah. Wah ini dia, wah ini kejadian. Dasar bujur nanti sampai Nabi kuitan jadi apa ibarat bahasa tuh budak melahirkan patuanan. Kuitan jadi pembantu, anak jadi bos. Banyak kayak gini. Bahkan apa? Bila kuitan hendak dapat duit harus mengginiinya. Aman hendak dapat duit gaduhakan cucok. Durhaka pian nyuruh umang gaduh cucu. Aku di sini awor pesawat begitu anakmu ku awor si kain mo tuh cari biar pun gaduh kain ngaleh bisa gaduhkan cucu si anak minto cucu ini pesawat pun gaduh anakmu cari akan pembantu nalayan aja lima nak kayak tuan cucu ada sayang kapian bukan kada sayang jabat inian di si kain ini cari biar aku rahan gaduh kain bukan gaduh anakmu.
dipaksa kuitan. Mau jual memberi kuitan duit, tapi harus begawi kuitan. Gaduhakan anak lah, manyabuyakan rumah lah, membasuhkan piring lah. Apa? Kalau kuitan ini itu, anak durhaka ada itu. Anak bari budas kuitan suruh berdiam, jadi raja, jadi rumah. Kalau engkau bisa menjadikan orang tua engkau jadi raja, jamin rezekimu seperti raja. Tapi kalau kita maulah kuitan jadi pembantu, rezeki kita pun diulah Tuhan kayak pembantu. Coba jadikan kuitan itu sebagai raja, bahagia pian dunia akhirat, bahagia. Makanya kita tuh behiri lah melihat kehidupan keluarga besar, ulama-ulama yang super taat, keluarga besar beliau macam Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Anak-anaknya semuanya jadi anak-anak soleh. Mamanya masih hidup, bininya Abuya kan masih hidup bininya Abuya. Itu anak-anaknya berlomba-lomba membahagiakan orang tuanya. Abuya Al-Habib Zain itu biasanya cepat-cepat menukarkan apa ada yang terbaru langsung ditukarkan ke mama. Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun berlomba-lomba nih antara beberapa badan sanak nih. Pokoknya ada hanyar langsung menukarkan kuitan. Belum lagi yang artinya kuitan betagih sudah ditukarkan. Bujur-bujur dijadikan raja dia mamanya beliau. Itu luar biasa benar. Kita banyak melihat orang-orang wahidin la ilaha illallah lawan kuitan wani, menjawab wani, menggintak pakai inang betis wani. Orang tuh hari lah behuntut betisnya. Behuntut tuh ya kenal betis bengkak gara-gara mahantak. Ya ada mau ambil lagi bengkak juga. Tuhuk mau urut ya ada mau juga. Uratnya deden ada silahu bengkak warak sama urat kada juga. Gara-gara menggintak kuitan. Lantai papan nyarek lo bunyinya. Menang marmar ini kada bunyi bang. Lantai papan mendagu bunyinya. Gintak kuitan. Buyak mah. Kiblat semangkat kuitan ya Pak. Ya, la ilaha illallah. Apalagi kuitan tuh halah digintak umma. Nauzubillahi min dzalik. Wajah ini penelitian menyebutkan 80% anak laki-laki setelah menikah berani melawan kepada orang tua. 80% anak laki-laki setelah menikah berani melawan orang tuanya karena ia lebih memihak kepada bininya daripada kuitannya. Dengarkan ini wahai para laki-laki. Ketika Anda memiliki istri, Anda tetap wajib mendahulukan orang tua Anda dibanding istri Anda. Dan dengarkan wahai para wanita. Ketika Anda dinikahi oleh seorang laki-laki, Anda wajib Anda untuk berbeda orang tuanya. Ini yang kita temui di lapangan apa? Bibinian ini kayak nak mengeluh biar jar umanya, nak tolong tukarkan mama nang ini, sakanya bini mau nyote, mau buang-buang duit ya, seorang perlu duit, seorang perlu macam-macam, timbul menukarkan kuitan lah. Duit di pala-pala sambil umay kayak itu aja jadi bini. La ilaha illallah. Sampai-sampai ada bibini yang nawan ibu ucap, ada bibini yang nawan ibu ucap lawan lakinya. Pian milih mama pian kan milih ulun kah? Bila milih mama pian guring lah mama pian situ, dan guring lah ulun. Sudah kalau lawan ibu ucapnya apa susahnya? Bibinian banyak. Jangan sampai bini menjerumuskan laki ke neraka. Kayak itu kan? Jangan sampai terjadi kan gitu. Si anak laki-laki mulai inya halus sampai inya meninggal dunia ini mutlak 100% ampun kuitannya. Sedangkan anak bibinian mulai inya halus sampai inya bujang sampai inya diucapi oleh seorang laki-laki qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkur halan, diucapi lelakian kayak itu lepas lawan kuitan, maka ia wajib mendahulukan lakinya. Dengarkan wahai ibu-ibu,
Ketika perintah mama abah pian terbentur dengan perintah laki pian, pian wajib mendahulukan perintah laki pian. Itu posisi ibu-ibu. Sedangkan posisi lalakian lain. Posisi lalakian ketika terbentur perintah bini, kehendak bini lawan kehendak kuitan, maka lalakian wajib mendahulukan kuitan. Paham? Di banyak pian 80% sudah kejadian. Pokoknya bila imbah kawin, wani melawan kuitan karena melawan akan bini. Ingat di zaman Rasulullah ada sahabat Nabi yang alim, sahabat Nabi yang amil, ahli ibadah. Setiap sembahyang 5 waktu berjamaah di belakang Nabi Muhammad. Namanya Alqamah. Alqamah hendak meninggal dunia, ilatnya keras. Kata kau mengucap la ilaha illallah. Dakwah dipanggil Rasulullah, didatangi oleh Nabi kita, ditalkinkan oleh Nabi kita, Alqamah tetap keras. Kata kau baca la ilaha illallah. Nabi nama nalkinakan ya keras ilatnya. Kata kau baca la ilaha illallah. Ini jar Rasulullah, adakah Alqamah diisi mamanya? Masih ada isi kuitannya? Jar sahabat ada. Kuitannya berdiam jauh di ujung jalan sana. Ambili jar Nabi. Ambili mamanya, padahal kan Rasulullah nyuruh datang. Didatangi oleh sahabat. Wahai mamanya Alqamah, pian dipinta oleh Nabi untuk datang menemui anak pian. Apa juga mamanya? Kadariki aku datangi anak pian. Cukup aku disakitinya dahulu. Inya lebih melawankan bininya daripada aku. Aku sakit hati sampai aku harus keluar pada rumahnya. Bayangkan, dulu Alqamah berdiam dengan mamanya. Gara-gara bininya, mamanya tak keluar pada rumah. Sakit hati umanya. Aku juga umanya kadang hendak memaafkan. Aku kadang hendak mendatangi. Datang sahabat ya Rasulullah, mamanya Alqamah karena mau datang. Sudah ya Nabi, kalau mamanya Alqamah karena mau, cari kayu banyak-banyak, kita bakar hidup-hidup Alqamah. Daripada ini dibakar api neraka, lebih baik aku bakar dahulu. Padahal kan mamanya, bila hendak melihat anak dibakar hidup-hidup, silahkan, tak usah datang. Dihadiri pulang. Wahai mamanya Alqamah, Rasulullah sudah menyuruh kami menyiapkan kayu bakar. Untuk apa jawabannya? Membakar anak dia. Anakku hendak dibakar, iya. Daripada inya masuk neraka, lebih baik dibakar dulu. Mandangar anak tidak bisa luput, biar ngarannya kuita, biar hantu anak atau anak seorang. Patah mendatangi. Jangan, katakan Rasulullah, jangan dibakar dulu, aku siap mendatangi. Datanglah umanya, inilah kasih sayang ibu pian. Kasih sayang ibu sepanjang zaman, sepanjang masa. Beda dengan kasih sayang anak sepanjang galah. Awal diukur, pananjak jukung tuh kalau diukur sepanjang galah. Kayak pananjak jukung atau kayak haur panjangnya. Kalau diukur masih. Tapi sayangnya kuitan kata kalau diukur dengan anak. Datang mamanya. Ya Rasulullah, ulun minta gagalkan pembakaran anak ulun. Ulun menyatakan ridho dengan Alqamah. Ulun ridho dengan Alqamah dunia sampai akhirat. Bahumanya berucap, Alqamah ditalkinkan la ilaha illallah. Kawa menyahut la ilaha illallah. Untung mamanya masih hidup. Coba dipikirkan, andaikan umanya Alqamah mati sudah berdahulu, kayak apa Alqamah matinya? Pasti mati su'ul khatimah. Untung mamanya masih hidup. Maka dari itu yang memiliki orang tua, yang memiliki kuitan, ayo bahagiakan kuitan kita, bahagiakan orang tua kita. Mumpung beliau masih ada, mumpung beliau masih hidup, ini keramat hidup-hidup. Satu doa daripada salah satu kedua orang tua kita itu menyamai 100 orang wali. Demikian yang dikatakan oleh para ulama kita. 100 orang wali kita mencari doanya, di rumah kita bertumbuhan seikung aja 100 orang wali. Makanya tidak ada orang sukses di dunia ini yang berani dengan orang tuanya. Dada, semua orang sukses pasti melewati kedua orang tua. Ada orang sukses penawani mahan pampun kuitan, gak ada. Orang sukses manapun, di bidang ilmu kah, di bidang pekerjaan kah, bisnis kah, apakah, semuanya pasti kuitannya nomor 1. Kuitan di nomor 1 kan. Ada orang nomor 2 kan kuitan, gak ada. Nomor 1 udah kuitan. Habib Segaf bin Hasan bin Muhammad Baharun beliau mengatakan kunci sukses hidup di dunia ada 2. 1, kamu mengantungi ridho orang tua. 2,
kamu mengantongi ridho gurumu. Kalau sudah dua itu engkau kantongi, jamin dimanapun kamu berada, kamu pasti bahagia. Jamin dia. Berarti tugas kita nih selama hidup nih mencari ridho kuitan kita. Cari dulu ridho kuitan kita. Kita bisi guru, cari ridho keguruan kita. Kayak apa caranya supaya guru itu ridho lawan kita? Mama, abah, ridho, guru ridho, bahagia luar biasa dia. Untung dan masih hidup kuitannya, untung lah. Bahagiakan kuitan, jangan wanilan kuitan, minta doa selalu dan kuitan. Cium tangan kuitan tuh baik-baik. Cium, dihiyut, udara ada di tangan tuh. Dihiyut tangan sana. Ini mencium tangan ke dahi, apa di dahi sini? Mencium tangan ke pipi, siapa malah jadi cium tangan ke pipi? Kalau anak-anak pian masih banyak mencium tangan ke pipi, apa? Siapa malah jadi cium tangan ke pipi sini? Orang mencium tangan kuitan itu ke hidung. Dihiyut udaranya berkah. Cium tangan perguruan itu juga dihiyut udaranya. Bahkan pian japai tangan kuitan pun akal tulang tangan, rusak tangan, bepulau tangan, tuhuk begawi, menggandalkan siapa? Wayah ini aku jadi orang sukses. Wayah ini aku jadi orang berpangkat. Wayah ini aku jadi pejabat. Wayah ini aku jadi orang sugih. Wayah ini aku jadi orang alim. Wayah ini aku jadi macam-macam. Nih tangan karas ini nama bahari maulah seorang sukses. Sidin nama mencariakan duitnya, sidin nama mencariakan macam-macamnya. Rela kuitan kada makan, yang penting anaknya kenyang. Itu tuh kuitan. Nah kita sebagai anak wani sudah gagal wani menggintak dalam kuitan, sudah gagal wani menyahut dalam kuitan, wani menghantam dalam kuitan. Ada nang wani menampiling dalam kuitan. Luput toh hai jurang ikawir ikam tuh. Apanya aja luput-luput karena biasidin tak ipai siap mengol jurang luput gawian, ada nang luput tamparan kan, tamparannya karena yang biasidin tak ipai ya pak. Kepala benar lah. Naudzubillahi min dzalik. Habib Ali Kuitang, Habib Ali Kuitang pernah diceritakan. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Suatu majelis hari Ahad, majelisnya Habib Ali itu mulai dulu hari Ahad pagi. Pagi Ahad majelis beliau, mamanya masih hidup. Pas Habib Ali majelis, mamanya bersuara, "Le, tolong kesini le, sebentar le." Langsung Habib Ali melepas mikrofon. Jamaah sekalian, saya minta maaf sebentar ke belakang karena dipanggil ibu saya. Itu rahat majelis, hadir nang di majelis ini ribuan manusia. Mulai zaman Belanda ke majelis beliau, majelis terbesar pertama ada di Indonesia zaman Belanda, majelis Habib Ali Kuitang. Dilepas beliau, saya pamit sebentar ya, nanti kita sambung pelajarannya. Saya mau ngadep ibu saya dulu. Dilepas ini, ada apa mak? Tolong ambilkan ini. Kecil perintahnya. Terus ada bahasa kasarnya itu ada penting perintah mamanya. Oh ini dia kama habis sudah gih habis hanya keluar di balik permisi malah ulun kama ada jemaah gih gimana keluar sini. Halus perintahnya itu dilepas oleh Habib Ali. Padahal nang dihadiri nang dihadapi ribuan jamaah kada ada harganya dibanding kuita. Nah, itu orang soleh. Apalagi hanya bini dia. Bini mahwal. Ikam milih mama, ikam kan milih aku kah? Jelas jawabannya kalau satu utang, aku milih rumahku. Oh, ikam milih mama ikam, ceraikan aku sekarang aja. Oke. Apa susahnya? Nah itu, bawa diwani bang. Coba pikirkan baik-baik kalian. Bini hilang bisa dicari. Jujur kan? Bahkan kadang hanya sampai 1, sampai 4 yang bawa begini. Diberi jatah oleh Allah Ta'ala. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Boleh. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Mun kada kawa adil cukup seiko. Oke, jatahnya sampai 4. Sekarang bini gue ucap, ikam milih mama, ikam milih aku. Jelas menurut agama kita pakai. Bukan menurut nafsu. Ini aku memilih umaku. Umaku ini kada ada gantiannya. Di pasar kada ada orang menjual kuitan. Tapi kalau bini bang, hilang 1 bisa tumbuh 1000. Apa? Bunga tidak setangkai.
Banyak bunga, hilang bunga yang satu, putik kembang lagi. Apa susahnya? Itu dong, tegas saja biar tegas. Jangan sampai jadi lalakian diperbudak oleh bini. Jadi merupakan tanda kiamat juga Pak, bibinian memimpin lawan laki. Tanda kiamat. Tegas saja biar urusan agama, biar tegas. Memang di satu sisi lalakian itu disuruh banyak mengalah. Jujur. Dengarkan wahai para wanita. Kami sebagai laki-laki selama hidup di dunia ini banyak mengalah kepada anda semua. Kami tahu kelakuan anda berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Kami karasi patah, kami lamahi makin bengkok. Cara bersalah, kami mau unyut-unyut di bubur bian tuh. Mbak Hano kami nambah kalah, Mbak Hano kami karasi supaya pian jangan terlalu layau. Jadi sebujurnya pian, lalakian ini diciptakan Allah akalnya banyak. Akalnya banyak. Beda dengan bibinian, bibinian tak banyak nafsu berakal. Makanya lihat deh, bila menyikapi satu masalah, bibinian tuh mudah putus asa karena akalnya sedikit. Nah, maaf, bukan doa menghina. Aku ini akan guru-guru lain, bisa saya ikut akal bukan biar dong. Bukan menghina, itu kenyataan itu, fakta, realita untuk bicara. Bila bukan biar dapat masalah, bibinian nih, bila dapat masalah, hati aja. Wah, gue mau main. Wah, ada ingat diri. Ada nama merupakan kepala ketawa sambil bermamai sudah mau putus asa, ada nama ambil lagi bunuh diri aja lah, mau sudah aja. Masalahnya halus sudah bunuh diri dia. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa Bang dari rahmat Allah. Tapi bibinian rancak kayak gitu karena bibinian nih menyikapi masalah akalnya kada tapi panjang. Beda dengan lalakian. Lalakian itu menyikapi masalah iya panjang, berpikir ke depan. Kada langsung tuh main putus kada. Laki tuh mikir apaan dulu. Ini mau aku gawinan ke ini apa risikonya? Mau aku gawinan ke ini apa risikonya? Kalau bini kada, udah selesaikan jangan binian. Makanya adalah Allah Taala menghendaki hak talak ada di bibinian. Kalau lebih binian menalak laki. Jika bibinian diandaki Tuhan hak talak hari-hari laki karena talak dia. Pikirkan hak bekai. Karena akalnya udah sampai bermamai sedikit kena bermamai sedikit pian ku ceraikan sarap pulang coba dengerin aja di rumah tangga tuh ini nasuh bakal laki rasakan bila mau tak laki nang bibinian ya tuh gojek tuh muyak dalbahnya enak kayak ini terus ya ceraikan aja aku pasti gojek nang kayak itu andaikan hak talak itu ada di bibinian kita nang lelaki ini dicerainya berhulu mau penyembuhan biar nih, kuceraikan biar. Oh, hari-hari bisa ada 10 kali kena talak sehari. Itulah kenapa Allah Ta'ala meletakkan hak talak mutlak ampun lalakian. Ada boleh ampun bibinian, sekalipun ada yang boleh, itu kena talak yang sifatnya bersyarat. Yang bersyarat artinya bibinian ini mausul, itu pun diusulkan ke pengadilan agama, asal syaratnya cukup. Yang kayak bibinian kada diongkosi oleh lakinya, dohir batin sampai 2 tahun berturut-turut. Inya kada ridho melapor aja ke pengadilan agama bayar duit 10.000 sebagaimana sigat taklik maka pengadilan bisa menjatuhkan talak karena sudah ada tanda tangan dari suami ada sigat taklik itu bahasa kasarnya talak bergantung bila ditatak gugur aja nah dihakuni bang sudah bini kada ridho kan syaratnya mau bininya ridho bang ada apaan ada guru aja orang ditinggalkan lakinya aja 5 tahun desuah lalu lakinya maharonginya aja Julun sarak lah, kada aja. Besarakan kada, bininya bang narima lah, rana-rananya aja. Sekali lakinya bulitnya ini dalam kamar kada bakal warang aja. Kayak apa gitu aja, orang pina kumpul kebo bener, kada aja kok, kada ada kumpul kebo. Masalahnya ini sarak kada, bininya ma'adu ke pengadilan agama kada ada juga. Ada takon, Julun mau beda kejadian di kamar. Ada lawas betiangan juga, bini laki ada. 5 tahun juga bisa ya Pak. Laki itu yang paling bahagia lah bibini ini bila rahatan satu tak bisa lawas makin lawas tak bisa makin mesra saat berjumpa itu aja merah mas semakin lama kita berpisah semakin mesra saat berjumpa
malam ini malam terakhir bagi kita. Kalau bila-bila dicinta minta. Pas malam terakhir juga, boleh konser, tegulung motor Roma Irama. Itu malam terakhir juga. Kabar Roma Irama meninggal dunia aja. Gara-gara Herman pun kewiran si Bunang. Itu lawas gak bisa lawan bini pas pertemuan, imongnya luar biasa. Atau bini imbah haid, lawas haid seminggu misalnya, pas tuh imbah tuntung haid, bahagia luar biasa. Atau bini tuntung nipas, tuntung melahirkan, itu bahagianya luar biasa. Atau imbah bakalahi, kan rame itu. Imbah bakalahi itu biasanya rame, jadi kayak ada seninya kayak gitu. Imbah bakalahi bina, wah malam yang bini goreng di kamar, nyalaki di luar. Subuh ada yang bini mau lah nasi goreng. Nah, jasroh abang mau makan. Dalam hatinya laki, maulah kan, ale kan nasi. Ada lawas kena berbaik, beragam rame, beragapan, berciciuman, bertiangan. Nggak bakal lagi lah itu, bang. Ada romantikanya juga dalam rumah tangga ya itulah. Ini mana kisahnya tadi layar. Benar layar. Paham-paham aja lah. Di sisi lain artinya kami sebagai laki-laki ini memang wajib mengalah. Di sisi lain kami wajib mengalah dan bini ada nangke ini kami mengalah, bini ada nangke ini kami mengalah. Andaikan kami tidak mengalah sih kawan, tapi kami lebih mengambil jalan aman ibu. Biar harus paham itu. Ini sunnatullah kehidupan nih, rumus dunia sudah kayak ini. Rumus dunia lelaki yang dibuai banyak mengalah. Ya gerang guru aja. Selama ini guru di rumah tangga pun banyak mengalah dengan abahnya. Oh iya. Sapaleh nang kayak itu. Ada laki nama ngalasan, bini nama ngalah. Ada juga pak sapaleh. Cuma nang kebanyakan laki nama ngalah. Bini harus dimanakan. Tapi ada saatnya di mana kami berlaku tegas, ibu. Ketika kuitan laki wani dihujat macam-macam oleh minanto, oleh bini, maka wajar kami laki-laki mengambil tindakan. Nang selamat siapa? Laki pian selamat juga. Kadang-kadang lawan mintuha. Karena mintuha itu derajatnya sama lawan kuitan. Kuitan kita kan 3. Nang melahirkan kita, nah anaknya dijadikan pasangan kita, kemudian nama ajarkan ilmu lawan kita. Kan kayak itu. Ada yang ini nih, lalu lawan mintuha wani benar. Dan ini sudah terjadi pian 80%. Kita menyaksikan bila lelaki yang imbah kawin wani lawan kuitannya gara-gara bininya. Dan kita menyaksikan 80% pula mintuha lawan minantu kayak kucing lawan anjing. Banyak kejadian kayak itu. Maklum minantu itu urang, mintuha di urang asalnya kan. Lalu disatukan dengan musyawarah, disatukan dengan pernikahan. Bahwa nikahan jadi keluarga. Jadi keluarga ngarannya orang, rasanya tapak kayak orang. Lalu model kayak ada jarak di antara mintuha dan minantu. 80% kita melihat berapa banyak minantu wani lawan mintuha. Kenyataan tuh dia. Maka mintuha ini cocok banget karaing orangnya. Nah datang di karaing juga sama pada karaing belawan. Yang mintuha nawakan piring, yang minantu mengambilkan tajam. Aku tipas aku juga di situ ya mau apa di rumah raminya namanya itu. Naudzubillahi min dzalik. Makanya jadi orang tua carilah pasangan hidup yang ilmu agamanya kuat. Alfar bidzatiddin kata Nabi taribat yadak. Pilihlah agamanya pasti bahagia. Bila pian memilih harta, harta bisa habis. Habis harta, habis cintanya. Pian memilih kabungasan, bungas bisa sirna. Karena kabungasan itu relatif menjadian. Ujar aja bini si anu tuh bungas, ujar pun ada dia yang menjawab. Ujar bini si anu tuh bungas, ujar ikan bang apa? Ada aja biasa aja bini si anu tuh. Karena di urusan rasa atau penilaiannya masing-masing. Jasa ikong bungas, jasa ikong kada. Jasa ikong bungasnya bini gua bang dah. Ada itu dong bini tuh mureng, kada betul bungas dia. Ini soal rasa, masalah rasanya relatif aja. Relatif masalah bungas kadanya itu urusan relatif. Biasa aja lah mereka itu. Ada usaha artinya dipermasalahkan.
Bila pian mencintai karena kabungasan, berarti kabungasan tuh bisa dulap ya, bisa bosan. Hari ini bini pian bungas, seminggu kemudian itu bisa ada lagi yang lebih bungas daripada bini pian datang. Relatif aja, relatif kayak gitu. Dan rasanya ya kurang lebih sama aja. Mau bungas kayak apapun rasanya kayak itu aja bang juga. Ada beda lah kayak itu. Ya kayak itu bang. Kalau bang berbeda, aku nih jauh orang nak bini banyak. Bini pertama nak kayak ini, ya bini kedua nak kayak ini. Tarik kesimpulan, kurang tambah aja 11-12 lah kayak itu. Ada yang beda juga. Cuma yang membedakan tuh mungkin kebiasaan memainkan bener. Ya, jangan kalau orang kawin orang betul. Apa Allah, namarakan gue nah. Ada gue di dunia terang betul, itu. Berantai. Sudah kabarnya, udah. Maka kayak itu tuh mana rame. Coba, kayak itu maka rame. Nah, makanya bisa-bisa pian aja memainkan itu. Allah Ta'ala menyediakan itu untuk menambah keharmonisan rumah tangga. Bisa kada biar mencari celah di mana nangsa kira-kira dua laki bini itu nyaman. Ingatakan jadi lalaki nah. Jangan sampai nyaman sorangan, bini belum nyaman, seorang sudah kentor nyaman. Ingatakan. Orang dahulu akan bini nyaman, seorang kalian ya. Ngerti lah wakian. Namun biar kada kuat, cari ilmunya supaya kuat. Jangan ini hanya orang puja. Ayo pak kayak itu. Coba belajar ini kan dari kisah jauh loh kan. Ini bab supaya rumah tangga kita tuh harmonis. Harus bisa kita jadi lalakian tuh maulah bini nyaman. Nomor satu bini. Habis sudah bini sampai ke puncak hanya seorang. Itu orang. Bo, kayak itu rajin bo. Dua ninja juga. Coba belajar, jangan makanya di kita tuh kan dilajari. Coba orang mengaji di pondok pasti dilajari. Oh, nang ini nanti kucok, oh nang ini nanti cium, oh nang ini nanti ano-ano, nah ini. Itu betul titik-titik tertentu yang bisa membuat titik-titik kenyamanan muncul. Kayak itu orang. Panggil ini betul. Kayak bisa. Ada sensasinya ya Pak. Nang maulah nang menyuruh ke itu tuh agama juga menyuruh supaya artinya bagus. Nah, ke itu orang. Masa nang itu dia ulun melajarilah. Masing-masing jatuh insting masing-masing tuh tabiatul fitriyah. Itu ada insting tersendiri manusia harus ke ini, harus ke ini, harus ke ini. Bisa-bisa seorang aja lah, kalau usah dikenali kayak itu. Belum ada yang paham. Apalagi maulah anak dia, mengatakan bila maulah anak, bila ada warning up-nya mengatakan anak pian pambabar. Itu anak-anak yang pintar tuh, IQ-nya jenius, itu abahnya maulah dasar liwar, memuncak, hanya maulah. Itu, ini ada lanji kan dasar juretnya Pak. Yang laki sudah naik, yang bini naik, hanya orang maulah jadi anak pintar banget kelakuannya, pintar banget akalnya. Kayak itu, menang ini mulai kujak, dan suka ada tak jadi itu kan, udah nanti pembebernya. Kadang-kadang yang berarti adalah cuman kenyataan maka kayak itu tuh. Sama guru cak anak guru itu pembebel aja. Berarti aku hari maulah kayak itu lah tahun tuh. Masakan seorang cuma kerancakan tadi juga Pak beredaan. Nah ini salahkan orang pulang. Anak kami pun guru aja kami deliurnya maulah jadi pembebel aja. Nah itu tuh takdir sudah namanya. Jauhnya lah yang taruh situ lah. Ada dah jam 11 witan, jam 10 kalteng lah. Johor jam berapa? Setengah 12. Tapi sadar kayak jadi intinya kayak itu lah intinya kami sebagai lalakian nih dituntut benar berbaktilan kuitan selama kuitan masih ada.
Kalaupun kuitan pian masih sudah meninggal dunia, ada satu hadis Nabi menyebut ziarahilah kubur kuitan setiap hari Jumat, baca Yasin, maka di situ disebutkan kutiba barran, anak itu dicatat sebagai anak yang berbakti. Jadi mun kuitan sudah mati, cara pian berbakti dan kuitan, ilangi kubur sidin saban hari Jumat, baca Yasin, selesai. Baca Yasin, pian berdoa, di situ selesai. Itu pian dicatat jadi anak yang berbakti. Tapi kalau kuitan pian masih hidup, maka kewajiban kita sabarataan berbakti lawan sidin. Nah, artinya ini luar biasa hadiah dari Allah, karomat hidup-hidup. Apabila mama kita meninggal dunia, abah kita meninggal dunia, itu bahasa istilahnya gitu, hilang sudah kesempatan ikam bahagia di dunia, hilang sudah karomat yang selama ini melindungi engkau, selama ini doanya dikabulkan Allah. Kuitan itu jadi berdoa pian kada terhijab dengan tempat dan waktu. Itu doa kuitan. Dimanapun kuitan berdoa, wayah apapun, bila sidin mendoakan anaknya pasti kabul. Itu kuitan. Untung masih hidup, pintai doa dan kuitan. Mama ulun tuh kalau ulun bertemuan lawan sidin, doa mama cuma satu, mudahan ikam nyaman. Itu doa mama. Setiap ulun hendak bersalaman, hendak tulak, hendak kemana, ini berapa lawas ulun kada ada buli ke kampung. Mulai dari sebelum Rajab ulun sudah keluar. Rajab malam Rabu kan, itu hari Senin ulun sudah keluar dari kampung. Bepadahan mama ulun dah tolak jauh lawas mainnya boleh ke kampung. Di ulun dah datang bila ke Sumatera. Salaman, cium jidat mama. Doakan mudahan ikam sehat, makanya selamat, mudahan ikam nyaman. Nyaman itu ciri khas mama. Bila mendoakan ulun bersalaman, mudahan ikam nyaman. Mudahan ikam nyaman. Itu jadi doa mama. Singkat, padat berisi. Nyaman itu nyaman semua. Nyaman semua. Nyaman awak, nyaman berjalan, nyaman apa-apa, nyaman semuanya. Itu doa mama. Ya bedalah dengan mintuha. Kalau mintuha doanya mudahan selamat. Itu doa mintuha. Jadi bila selamat, mudahan selamat. Itu doa mintuha. Ya selamat dunia akhirat, amannya kan itu aja sudah. Memaham. Singkat doa kuitan. Itu kita biasa lakukan kayak gitu. Jidat kuitan itu dicium, tangan dicium, jidat dicium. Keumuran kalau sudah mencium jidat kuitan, ini dahi sidin itu nah dicium sebagai tanda sayangnya kita lawan sidin. Cium. Ini berbaktilan kuitan tahunan. Bila 22 Desember hari Ibu hanyar datang. Ibu, ku ucapkan selamat hari Ibu kepadamu. Apa mau ucapkan selamat hari Ibu? Orangnya wani kan kuitan benar. Hanya imbah mengucapkan selamat hari Ibu, imbahnya jawabannya apa sih akan mau berjukuk biak main ya uler. Status suara kisahnya baik, aduh mana kenyataannya mana ada. Naudzubillahi min dzalik. Inilah lawan kuitan kayak itu loh. Bahkan wani hendak membunuh lawan kuitan ya apa? Banyak karena kami ini namanya. Mak, duit. Aku udah begitu mah. Pian cari akan berhutang lah sudah ngapa kan? Pian belakang balik kebunuh. Kuitan dia aja dari buka, kuitan kasubala. Aku buat nih di sini nak dari sudutnya. Udah berhutang saya nato. Nak karena apa? Nukar pakai data. Pakai data nukar 40, 50. Kuitan kan duit berhutang kasubala. Bayangkan dia, durhaka benar jadi anak. Ingat akan bila kita bakti anak kita pasti bakti. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, pasti anak kalian akan berbakti kepada kalian. Mafhum mukhalafahnya. Pahaman berbalikannya, bila wani lawan kuitan, jaga ada pacang mati kecuali merasai anak wani juga lawan sholat. Mudah-mudahan kita berdoa diberi Allah Ta'ala. Allah berbakti lawan mama agar kita masih hidup. Allah menyenangkan beliau walaupun beliau sudah di alam barzakh. Mudah-mudahan kita seberatan dianugerahi anak yang soleh-soleh. Bakti taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua, berguna bagi agama bangsa dan negara. Mudah-mudahan kita berdoa selamat dunia sampai akhirat, berkah hidup kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta Allah, minta halal dan kita berdoa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama uraian hikmah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Muhammad Yanur. Semoga kita yang mendengarkan ini
menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan insya Allah bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang keempat, yaitu doa. Kembali kami mintakan kepada yang mulia Muhammad Guru Muhammad Yanur untuk memimpin doa kepada beliau. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar wa dhurriyyatil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-muqtad wa alihi al-athhar ashabil akhyar adad ni'amillah wa fadlih. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ramadan. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa tula 'umrin fi husni 'amal wa rizqan wasi'an la ta'dilna alaih. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تجعلهم ووفقنا واياهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من ازواجنا ذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا مؤمن ويا سلام. سلمنا والمسلمين بالنبي خير الانام بام المؤمنين صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا رب. Kita masuki acara yang kelima, yaitu istirahat dan penutup. Ulun mewakili panitia penyelenggara sekali lagi mengucapkan terima kasih